no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun berada, bagaimana jika saya katakan bahwa puasa Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus, bahwa sebenarnya ada rahasia besar yang tersembunyi di balik ritual ini, rahasia yang berhubungan dengan energi, kesadaran kuantum, hingga dimensi spiritual yang lebih tinggi. Hari ini kita akan membongkar dimensi terdalam dari puasa. Bagaimana ia mengubah frekuensi tubuh manusia, membuka kesadaran ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan berinteraksi dengan hukum-hukum fisika kuantum dan metafisika alam semesta. Pertama, mari kita bicara tentang energi. Tubuh manusia bukan hanya daging dan darah. Kita ini adalah sistem bioelektrik. Bayangkan setiap 100 triliun sel di dalam tubuh kita ini memiliki medan elektromagnetik. Dan ketika sepanjang tahun kita makan terus-menerus tanpa jeda, energi ini akan tertahan di sistem pencernaan. Maka kita akan menemukan bahwa puasa adalah mekanisme yang Allah berikan untuk menyelaraskan manusia sesungguhnya dengan sistem kosmik. Selaras dengan ajaran Islam, di mana manusia diyakini memiliki ruh yang berinteraksi dengan jasad. Dalam kajian energi, tubuh manusia yang merupakan sistem bioelektrik ini terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Tetapi saat kita berpuasa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh berhenti mencerna, dan energi yang sebelumnya terkuras oleh pencernaan kini dialihkan ke proses regenerasi dan detoksifikasi. Saat berpuasa, tubuh mengalami detoksifikasi fisik dan mental. Organ-organ pencernaan yang beristirahat memungkinkan energi dialihkan untuk proses regenerasi sel dan peningkatan vitalitas tubuh. Puasa juga meningkatkan vibrasi tubuh, karena tubuh tidak lagi dibebani oleh pencernaan berat. Sebagaimana tersebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Kutiba alaikumusiyam la'alakum tatakun, menunjukkan bahwa puasa meningkatkan takwa yang secara energetik dapat dipahami sebagai peningkatan resonansi spiritual manusia menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Hasilnya, puasa bukan hanya membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga membersihkan energi negatif dalam diri kita. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam, lebih ilmiah, lebih misterius, fisika kuantum. Fisikawan kuantum telah membuktikan bahwa alam semesta bersifat dualistik, sebagai gelombang dan partikel. Kesadaran manusia dapat memengaruhi realitas fisik melalui mekanisme observasi. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa kesadaran manusia ternyata dapat memengaruhi realitas. Inilah mengapa kita pikirkan, kita rasakan, dan kita fokuskan bisa mengubah dunia di sekitar kita. Ketika seseorang berpuasa dengan niat ikhlas, kondisi kesadaran dan gelombang otaknya berubah. Penelitian tentang brainwave menunjukkan bahwa meditasi, juga ibadah puasa, membawa otak ke dalam gelombang alfa dan theta. Keadaan yang sama seperti saat kita melakukan ibadah yang sangat mendalam, yang terkait dengan kreativitas, ketenangan, dan akses ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Inilah mengapa saat Ramadan, doa kita lebih kuat, intuisi kita lebih tajam, dan banyak keajaiban terjadi. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Dalam ilmu mekanika kuantum, niat atau intention memiliki kekuatan untuk memengaruhi materi. Puasa yang dilakukan dengan kesadaran penuh dapat memengaruhi DNA,
menciptakan perubahan biologi positif, sebagaimana dibuktikan dalam ilmu epigenetika. Puasa membawa manusia ke dalam kondisi yang lebih peka terhadap intuisi, terhadap firasat, dan serendipity. Fenomena yang bisa dijelaskan dalam fisika kuantum sebagai keterhubungan, entanglement, antara kesadaran manusia dan alam semesta. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum alam semesta. Ramadan adalah saat di mana kita sinkron dengan frekuensi tertinggi dari keberadaan. Dalam filsafat eksistensialisme dan Sufism, puasa sering diibaratkan sebagai sebuah simulasi kematian. Hidup ini adalah persiapan menuju kematian, memento mori. Dalam filsafat Islam, ego atau nafs adalah penghalang utama manusia untuk mencapai kesadaran ilahi. Dengan berpuasa, ego menjadi lemah, memberi ruang bagi ruh untuk mengambil kendali atas diri manusia. Dalam filsafat fenomenologi, manusia terjebak dalam persepsi dunia material. Puasa menjadi alat untuk menggeser kesadaran dari dunia fisik menuju pengalaman transendental yang lebih mendalam. Seorang filsuf berbicara bahwa manusia harus bisa menaklukkan dirinya sendiri. Puasa adalah proses yang mengajarkan manusia untuk melampaui dirinya, mendisiplinkan keinginan rendahnya, dan memperkuat willpower-nya. Ketika kita berpuasa, kita merasakan kelaparan, kelemahan, dan keterbatasan kita sebagai manusia. Ini adalah latihan menghadapi kematian, memento mori. Tetapi, di sisi lain, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ruh kita justru semakin kuat dan bersinar terang. Dalam Islam, puasa adalah bentuk ibadah tertinggi yang memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Puasa adalah ibadah rahasia. Yang tahu kita berpuasa hanyalah Allah. Ini adalah ibadah yang paling intim, paling dekat, dan paling transcendence dari semua ibadah. Puasa adalah sarana fana, lenyapnya diri dalam Tuhan, sebagaimana diajarkan dalam ilmu tasawuf. Dengan menahan diri dari kebutuhan dasar, manusia mendekati kondisi ketuhanan, yaitu al-ghina, kecukupan tanpa kebergantungan pada dunia. Karena itulah, para nabi dan orang-orang suci selalu berpuasa sebelum menerima wahyu dan ilham. Mereka menekan ego mereka, mengaktifkan kesadaran tertinggi, dan menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Nabi Musa alaihissalam berpuasa 40 hari sebelum menerima Taurat. Nabi Isa alaihissalam berpuasa di padang pasir sebelum menerima wahyu. Dan Nabiullah Muhammad SAW berpuasa sebelum menerima Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa puasa membuka gerbang kesadaran profetik. Dan puncak dari semua ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam di mana realitas berubah. Malam di mana Tuhan menurunkan sesuatu yang tak terbayangkan manusia. Lailatul Qadar disebut malam 1000 bulan. Tetapi secara metafisika, malam ini lebih dari itu. Ini adalah momen singularity spiritual. Titik di mana ruang dan waktu melebur. Di mana doa menjadi energi yang langsung terhubung dengan realitas. Di malam ini, jika kesadaran kita cukup tinggi, jika hati kita cukup bersih, kita bisa mengalami transformasi yang mengubah hidup kita selamanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa setan dibelenggu saat Ramadan. Sesungguhnya secara metafisik, ini berarti bahwa frekuensi negatif dalam realitas manusia berkurang selama puasa. Dalam fisika kuantum, gelombang doa dan niat dapat memengaruhi realitas, law of attraction. Selama Ramadan, doa memiliki potensi lebih besar karena kesadaran manusia lebih fokus dan murni. Sains modern telah membuktikan bahwa puasa memiliki manfaat biologis yang luar biasa.
Yoshinori Ohsumi, pemenang Nobel 2016, membuktikan bahwa puasa mengaktifkan autofagi, di mana sel membersihkan diri dari protein rusak dan racun. Jadi, menurut Yoshinori Ohsumi, puasa merupakan mekanisme pembersihan seluler. Dalam ilmu neuroscience, puasa meningkatkan Brain-Derived Neurotrophic Factor atau BDNF yang meningkatkan neuroplastisitas otak, yang membantu regenerasi neuron dan meningkatkan daya ingat. Puasa juga menyeimbangkan hormon dan memperbaiki metabolisme. Puasa meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi risiko diabetes, dan memperbaiki kesehatan kardiovaskuler. Kesimpulannya, sahabat Datativa semuanya, sungguh beruntung kita memiliki puasa Ramadan. Karena Ramadan adalah portal transformasi multidimensional. Puasa ternyata bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga alat transformasi multidimensional yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan alam semesta. Dari sudut pandang energi, kuantum, filosofi, spiritualitas, metafisika, dan sains, puasa adalah metode rekayasa kesadaran yang diberikan oleh Allah untuk membawa manusia ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tetapi juga sebuah portal menuju dimensi realitas yang lebih luas, di mana manusia dapat menemukan kembali dirinya sebagai Khalifatul fil ard, pemimpin di muka bumi. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita hanya akan menjalani puasa sebagai rutinitas biasa, atau apakah kita akan menggunakannya sebagai kunci untuk membuka dimensi yang lebih tinggi dalam hidup kita? Silahkan like, share, dan subscribe, karena kita baru saja memasuki dunia di luar batas-batas pemikiran biasa. Teruslah bersama Datativa di DRTF Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.